Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Snella Tivi Agisni, NIM 240411100130, kelas jaringan komputer IF3B. Pada modul 7 ini saya akan mengkonfigurasi pengalamatan IPv6. Nah, di sini ada topologi, tabel pengalamatan, lalu kebutuhan perangkat. Untuk kebutuhan perangkatnya ini ada 2 router, 1 switch, 2 PC, kabel konsol, dan kabel Ethernet. Langsung saja kita ke latihan 1, membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Kita langsung membuat topologinya menjadi seperti ini. Kita ambil 1 PC, sini, terus 1 switch, setelah itu 2 router, setelah itu 1 server. Nah, kalau sudah, kita ganti terlebih dahulu namanya. PC A ini menjadi PC 0 ini menjadi PC A, switch ini menjadi S1, dan router pertama ini menjadi R1, lalu untuk router kedua menjadi ISP, dan untuk server ini menjadi eksternal. Setelah sudah, kita lanjut ke langkah pertama. Sambungkan atau kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Kita dari PC A ke S1 ini kita gunakan kabel strike. Fase internet 0 ke S1 ini fase internet 06. Lalu dari switch ke router ini menggunakan kabel strike juga. Dari fase internet 05 ke G001. Terus untuk router ke router ini menggunakan kabel crossover dari G00 ke G00. Dan untuk router ke server ini menggunakan kabel strike dari G001 ke fast internet 0. Setelah sudah, kita lanjut ke langkah kedua. Hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reroute perangkatnya. Kita akan mereroute-nya menggunakan perintah ini. Mereroute yang switch saja. Kita enable terlebih dahulu. Masuk ke mode konfigurasi terminal. Itu kita salin saja yang ini. Terus kita master. Dan kita end. Lalu kita reload. Kita tunggu. Setelah sudah, kita ke langkah 3, konfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Ini. Kita langsung ke PC A terlebih dahulu. Kita ke desktop dan ke IP configuration. Lalu kita masukkan IPv4 address-nya. Yang ini 192.168.1.10. 192.168.1.10. Terus untuk default gateway-nya ini menggunakan yang dari router pertama, yang ini. Terus untuk IPv6-nya ini kita ambil di tabel pengalamatan yang dari PC A. Ini. Nampak. Lalu default gateway-nya jangan lupa.
Setelah sudah, kita ke servernya. Sama, kita ke desktop dan ke IP configuration. Kita masukkan yang di tabel pengalamatan yang eksternal ini, IP eksternal, IPv4-nya. Untuk prefix 27 ini 224. Nah, itu untuk default gateway-nya kita salin juga. Taruh sini. Lalu IPv6. Default gateway-nya. Nah, setelah sudah kita ke langkah 4, konfigurasi router R1 dan ISP dan switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Kita mulai dari konfigurasi awal untuk router R1. Kita salin saja yang ini. Ini router R1. Kita ke CLI. Kita masuk ke mode privilege-nya terlebih dahulu. Terus konfigurasi terminalnya kita paste di sini. Sudah, kita keluar dari mode konfigurasi, kita exit, lalu kita save. Copy running config startup config. Udah. Lanjut ke yang konfigurasi awal untuk router ISP. Kita salin juga yang ini. Kita ke CLI. Kita masuk ke mode privilege. Konfigurasi terminal. Terus kita paste di sini. Kalau sudah, kita keluar dan kita simpan. Copy running config startup config. Ya. Setelah itu kita konfigurasi awal untuk switch S1. Juga salin yang ini. Ini. Kita enable terlebih dahulu. Konfigurasi terminal, terus kita paste. Itu kita save. Copy running config startup config. Setelah itu kita ke langkah 5, konfigurasi tabel IP host pada router R1. Kita juga salin yang ini. Lalu kita ke router R1 ini. Terus kita masuk konfigurasi terminal dan kita paste. Setelah itu kita simpan. Di running config startup config.
Setelah sudah, kita ke latihan 2, menggunakan ping untuk menguji jaringan. Dalam latihan 2 praktikum ini, langsung saja kita ke langkah 1, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Kita ke PCA, lalu ke command prompt, dan kita coba ping yang ini. Nah, setelah sudah, kita juga coba ping yang ini. Nah, setelah sudah, kita coba ping dari PCA ping halaman yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Kemudian, rekamlah waktu round trip rata-rata dan IPv4 time to live TTL atau IPv6 hop limit. Terus, kita coba ping semua tabel ini, semua IP yang ada di tabel ini, lalu kita akan mengisi times dan TTL-nya. Coba ping yang pertama, copy saja, terus kita ping. Nah, di sini 3 ms. Dan di sini untuk TTL-nya ini 128. Lalu coba yang ini. Ping. Yang ini 4. Lalu yang ini 128.
Setelah itu kita lanjut ke langkah 2, gunakan perintah ping extend pada PCA. Kita pada command prompt ketik ping dan tekan enter. Ping. Lalu pingnya ini setelah itu, untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host is incurable, tujuan tidak dapat dicapai, putuskan diskonektivitas kabel antara router ESP dan eksternal, atau shutdown, matikan. Kita ke ESP. Kita enter. Kita masukkan perintah enable terlebih dahulu. Terus config terminal. Dan kita masukkan perintah interface 3 bit. Bit Ethernet 0 0 1. Setelah itu kita shutdown. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Nah, maka di sini akan muncul destination host uncreable. Itu 3 ini hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan enable interface Gigabit 001 pada router ESP-nya menggunakan perintah no shutdown. Kita lihat lagi. Nah, sudah berjalan lagi. Tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Ya. Itu pertanyaan pesan error ICMP apa yang Anda terima? Pesan error yang saya terima itu adalah destination host uncreable. Setelah itu, enablekan interface Gigabit ini. Ini sudah. Setelah itu, kita lanjut ke langkah 3, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Kita ke R1. Kita enable terlebih dahulu. Lalu kita coba ping. Ini. Sukses. Setelah sukses, kita yang 2. Karena satu tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router R1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal V4. Kita akan melakukan ping eksternal ke V4. Ping eksternal V4. Sudah. Pertanyaan, IP address apa yang digunakan? IP address yang digunakan itu adalah yang ini. Setelah itu, ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping. Pada sel ketik ping dan tekan enter, gunakan IPv6 sebagai protokolnya. Kita coba ping dengan perintah yang ini. Ping IPv6. Terus kita masukkan IP address yang ini.
enter saja. Sukses. Setelah itu Anda dapat menggunakan suatu extend ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke 209 ini dengan angka ulangan 50. Kita coba ping terlebih dahulu. Ping lagi. Kita masukkan nih. Paste. Oh, salah. Ping. Protokol IP-nya ini kita enter. Nah, itu kita paste. Yang ini 50. Terus kita enter. Sudah. Kalau sudah, kita dengan angka ulang diskonektisikan kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown interface Gigabit 001 pada router ISP. Kita coba ke ISP. Kita shutdown. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, maka akan muncul seperti ini, seperti ini. Setelah itu, koneksi ulangkan kabel Ethernet atau enablekan interface Gigabit Internet nomor 1 pada router ISP setelah titik eksklamasi. Setelah digantikan dengan huruf U dan titik. Setelah sekitar 30 detik, ping harusnya sudah sukses lagi. Kita coba konektivitaskan lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini sudah berjalan lagi. Lalu kita kontrol shift 6 untuk menghentikannya. Nah, setelah itu kita lanjut ke latihan 3 menggunakan tracer dan tracer out untuk uji jaringan. Langkah pertama ini gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Pada command prompt ketik tracer. Nih, kita buka ke command prompt terlebih dahulu. Kita ketikkan ini, kita salin saja. Lalu kita paste ke sini. Sudah. Itu hasil tracer di atas mengidentifikasi path dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke R1 ke ISP ke eksternal. Path atau rute ke eksternal berjalan melewati 2 hop router. Nah, ini ke R1, lalu ISP, dan ini eksternal. Sudah, kita lanjut ke langkah 2, jelajahi opsi tambahan perintah tracer. Pada command prompt ketik tracer dan tekan enter untuk melihat opsi yang tersedia. Coba ketik tracer aja. Setelah itu, ini tidak ada. Kita coba gunakan opsi MIDI. Ini kita salin saja yang ini. Saja yang valid. Itu kita lanjut saja ke langkah 3. Gunakan perintah tracer out dari router R1 ke eksternal. Pada command prompt ketik tracer out yang IPv4 atau tracer out yang IPv6 pada router R1. Tuh, kita ke R1. Kita coba yang dari IPv4. Nah, ini
sudah kita gunakan perintah tracer out dari switch S1 ke eksternal. Pada switch S1 ketik tracer out IPv4 atau tracer out dari IPv6. Hasilnya tidak ditampilkan dalam masih tracer out. Kita ke switch S1, kita akan mencoba ping. Kita masuk ke mode privilege terlebih dahulu. Terus kita ping menggunakan IPv4 ini terlebih dahulu. Masalah. Ini. Setelah itu kita ke latihan 4, troubleshoot terhadap topologi. Langkah 1 ini kita copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Kita salin saja. Terus kita ke ISP. Itu kita enable saja terlebih dahulu. Sudah kita setelah itu kita simpan. Running config startup. Nah, sudah. Kita ke langkah 2, dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer atau tracer out untuk men-troubleshoot dan membatulkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan tracer dari PCA. Anda dapat menggunakan perintah tracer untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Hasil tracer ini mengidentifikasikan bahwa PCA dapat mencapai default gateway-nya 192.168.1.1 ini, tetapi PCA tidak mempunyai konektivitas jaringan eksternal. Satu cara untuk menemukan persoalan jaringan adalah melakukan ping setiap hub dalam jaringan ke eksternal. Pertama, mengetahui jika PCA dapat mencapai interface G000 dari router ISP dengan IP address yang ini. Langsung saja kita ke PCA, lalu kita buka command prompt, dan kita coba ping. Kita coba ping yang S1. Kita coba ping ke S1. Satu 192.168.1.2. 192.168.1.2. Nah, setelah sudah tidak ada masalah, kita coba ping ke router R1. Kita lihat, yaitu satu 964.100.02. Ping 64.100.0.2.
juga tidak masalah. Terus kita coba ping yang ISP 192.168.81, ping 192.168.8.1. Setelah itu kita coba ping yang ke server 209.165.226, ping 209 165.200.226. Nah, ini ada masalah destination uncreable. Lalu di sini terdapat pesan destination host uncreable. Lanjut kita ke poin 2, PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP. Persoalan kognitivitas jaringan adalah dengan jaringan 209.165.200.224 ping default gateway ke eksternal, yaitu interface Gigabit Ethernet 001 dari router ISP. Jadi masalahnya itu dari Gigabit 001 yang dari router ISP ini terhubung ke server eksternalnya ini. PCA tidak dapat mencapai interface Gigabit dari router ISP sebagaimana ditampilkan oleh hasil dari perintah ping tersebut. Setelah itu kita gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ISP. Output dari perintah show run dan show IP interface brief mengidentifikasikan bahwa interface Gigabit Ethernet 01 adalah up, tetapi dikonfigurasi dengan suatu IP address yang salah. Kita coba ke yang ISP. Coba buktikan, kita ketikkan saja show run. Sudah, kita masukkan perintah show IP interface brief. Setelah itu kita coba cek apakah IP dari ini sama dengan IP yang kita masukkan sebelumnya. Jadi kita lihat ISP ini D001. Kita lihat IP address-nya itu di sini IP address-nya 29.165.200. Sedangkan di sini IP address-nya 64.100.01. Oh, yang ini. Ini IP address-nya 192.168. Tuh, untuk IP V6-nya ini juga berbeda, ini tidak sama. Jadi kita coba ping
Setelah itu kita masuk saja ke menu konfigurasi lagi, dan kita copy saja yang ini. Sudah, kita exit. Lalu kita save. Di sini ada kesalahan, kita exit lagi, itu kita simpan, run config, startup config. Setelah sudah, kita coba ping lagi. Nah, di sini sudah berhasil, berarti permasalahannya benar di situ. Setelah itu kita kembali ke soalnya. Betulkan persoalan yang ditemukan ini sudah. Kita lanjut ke pertanyaan. Apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu kognitivitas network? Yang dapat mencegah itu adalah firewall, lalu konfigurasi firewallnya ini memblokir, terus konfigurasi netnya salah, dan routingnya ini juga salah. Setelah itu, nomor 2, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209.165.200.227, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini? Apa yang harus dicek? Yang harus dicek itu adalah request timeout. Request timeout-nya. Setelah itu, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168.5.3 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diidentifikasikan oleh pesan ini? Nah, itu adalah destination host variable. Nah, itu seperti ini. Terus apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Yang diidentifikasikan itu adalah mengidentifikasi mengidentifikasikan
yaitu pesan ini mengidentifikasi host tidak dapat diakses meskipun IP valid. Untuk nomor 2 ini request timeout karena IP tujuan tidak bisa dijangkau. IP tujuan tidak bisa dijangkau. Lalu berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows? Itu berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco. Nilai IPv4 TTL default pada TTL default pada host Windows adalah 128, sedangkan pada perangkat Cisco adalah 225. Setelah itu berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco? Ini jawabannya hampir sama. Nilai hop limit IPv6 juga 128 di Windows dan 225 di Cisco. Nah, pada modul 7 kali ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.